Namaku Raisa. Mungkin aku bukan perempuan paling sempurna, tapi aku tahu betul bagaimana cara mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan Bayu, dia adalah laki-laki pertama yang membuatku yakin untuk berhenti mencari. Dulu, aku seorang desainer. Punya studio kecil, klien lumayan, dan segalanya berjalan baik. Tapi cinta punya cara sendiri membelokkan arah. Setelah menikah dengan Bayu, aku memutuskan untuk meninggalkan semua. Tidak karena dipaksa, tapi karena ingin. Karena aku pikir, rumah tangga butuh pengorbanan, dan aku siap jadi orang pertama yang berkorban. Kamu yakin, Sa? Tanya Mama waktu itu. Kamu kerja keras bangun karier, masa ditinggal gitu aja? Aku cuma senyum. Bayu butuh aku, Ma. Aku mau ada buat dia. Dan aku beneran pindah ke kota tempat Bayu kerja. Kota yang asing, padat. Tapi kupikir selama ada Bayu, aku aman. Hari-hariku berubah total. Dari yang biasa sibuk meeting dan desain, sekarang bangun pagi buat masak, nyapu, nyetrika, nyiapin bekal. Dari yang dulu sering dandan, sekarang lebih sering bau minyak goreng. Tapi aku bahagia. Serius. Karena aku merasa sedang mencintai dengan cara paling nyata. Bayu juga awalnya manis. Sering peluk dari belakang sambil bilang, "Enak banget punya istri kayak kamu." Aku ketawa-ketawa geli, merasa dihargai. Kadang kami makan bareng sambil nonton YouTube, atau sekadar rebahan sambil bahas mau punya anak berapa. Semua terasa hangat, tapi yang hangat bisa jadi dingin. Dan yang cinta bisa berubah. Aku belum tahu saat itu bahwa cinta juga bisa membuat kita buta. Bahwa terlalu mencintai bisa mengikis diri sendiri, pelan-pelan, sampai kita lupa siapa kita sebelum segalanya dimulai. Tapi waktu itu, aku belum sadar. Aku masih percaya bahwa aku dan Bayu sedang menanam cinta dan nanti akan tumbuh jadi rumah yang kokoh. Aku belum tahu bahwa aku sendirian yang menyiramnya. Hari-hari berikutnya, waktu seperti berlari dan menyeretku pelan-pelan ke ruang yang semakin sunyi. Bayu mulai jarang pulang tepat waktu. Awalnya aku maklum, lembur katanya. Tapi makin lama, makin sering. Aku sempat coba tanya, "Capek banget?" "Iya sayang." Tapi jawabannya selalu sama, pendek dan dingin. "Biasa aja, kerjaan banyak." Aku tetap setia menyiapkan makan malam. Kadang masakan favoritnya, kadang coba resep baru. Tapi seringnya hanya berakhir dingin di meja, tak tersentuh. "Lapar tadi, udah makan di luar," katanya sambil main ponsel. Dulu dia selalu cerita apapun, tentang rekan kerja yang nyebelin, atasan yang kaku, atau betapa macetnya jalanan. Tapi sekarang, tak ada cerita, tak ada tawa. Hanya sisa diam di antara kami. Satu hal yang paling terasa beda, tatapannya. Bayu tak lagi menatapku seperti dulu. Matanya seperti melewatkanku, tak menaruh apa-apa di sana. Aku seperti bayangan di rumah sendiri. Hadir, tapi tak benar-benar terlihat. Handphonenya pun selalu dibawa kemana-mana. Bahkan ke kamar mandi. Waktu aku tanya sambil bercanda, "Main game apa sih sampai ke toilet juga dibawa?" Dia hanya nyengir datar. "Kebiasaan aja," katanya. Tapi hatiku, entah kenapa, terasa mencubit. Tiap malam, aku memeluk diri sendiri. Di atas ranjang yang dulu jadi tempat bercerita, kini hanya menyisakan kasur dingin dan punggung Bayu yang membelakangiku. Aku masih bangun pagi, masih menyiapkan bekal, meski tahu tak akan disentuh. Masih menyetrika bajunya, bahkan memastikan kaos kaki kanan dan kiri selalu sepasang. Aku mencintainya. Bahkan ketika aku tak tahu apakah dia masih mencintaiku. Tapi entah kenapa, cinta yang dulu membuatku hangat, sekarang justru membuatku hampa. Aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang dulu penuh semangat, sekarang lebih sering sembab. Tapi aku tetap tersenyum, berusaha keras percaya. Ini hanya fase, nanti juga membaik. Yang aku belum tahu, justru ini awal dari semuanya. Awal dari luka yang tak bisa sembuh hanya dengan kesabaran. Bab 2, istri yang diam-diam.
Terluka setelah beberapa bulan menikah, aku mulai hafal pola hidup baru. Bangun lebih pagi, masak sarapan, siapkan bekal, nyetrika kemeja kerja Bayu, lalu mengantar dia sampai depan pintu dengan senyum yang kuusahakan. Paling hangat. Tapi akhir-akhir ini, semua terasa makin hampa. Bayu berubah. Awalnya perlahan, tapi makin lama makin terasa. Ia jadi sering pulang larut malam. Kadang jam 10, kadang lewat tengah malam. Katanya, kerjaan numpuk. Aku percaya, atau lebih tepatnya, aku berusaha percaya. Bekal yang kubuat jarang kembali habis. Kadang masih utuh, kadang cuma dibuka sedikit. Waktu kutanya, jawabannya singkat dan cepat. Maaf, tadi rapat terus. Aku mulai merasa sendiri. Komunikasi, kami menipis. Kalau bicara, hanya soal kebutuhan harian. Bayar listrik udah? Atau kunci mobil di mana? Tak ada lagi pelukan sambutan setelah pulang kerja, tak ada ciuman selamat malam, bahkan obrolan soal mau liburan kemana saja menguap entah sejak kapan. Yang paling mencolok, ponsel Bayu tak pernah lepas dari tangannya. Ke kamar mandi dibawa, ke dapur dibawa. Dulu dia santai saja, HP sering ditinggal di meja atau kasur. Sekarang, bahkan aku tak tahu lagi apa wallpapernya. Aku kayak tamu, ya, di rumah ini. Gumamku suatu sore sambil menyetrika bajunya. Aku tahu ini bukan tentang tidak dicintai lagi, tapi lebih ke dilupakan. Kadang aku berkhayal, pura-pura sakit, pura-pura pergi biar Bayu panik. Tapi aku tahu itu bukan aku. Aku tetap memilih setia, tetap ada, tetap menunggu. Meski dalam hati mulai tumbuh takut. Takut bahwa aku sebenarnya sedang mempertahankan rumah yang sudah lama ditinggal penghuninya. Dan di balik senyumku setiap pagi, tak ada yang tahu kalau malam-malamku penuh diam, menggigit selimut agar tak menangis terlalu keras. Satu hal yang tak bisa kusembunyikan dari diriku sendiri, aku mulai lelah. Tapi aku belum siap menyerah. Belum saat itu. Malam itu, Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Jam menunjukkan hampir 1:30 pagi. Aku tidak tidur. Entah kenapa, ada gelisah yang mengaduk-aduk perasaanku sejak sore. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, hanya terasa sesak. Dia masuk kamar tanpa banyak bicara. Hanya meletakkan tas kerjanya dan langsung ke kamar mandi. Aku masih duduk di pinggir ranjang, berusaha menenangkan pikiranku yang mulai liar. Tas kerja Bayu terbuka, dan laptopnya separuh keluar. Aku tak berniat membuka, serius. Tapi layar menyala, dan ada notifikasi muncul. Sekilas, cepat, tapi cukup. Jelas untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Sebuah pesan, dari seseorang bernama M. Kapan kamu ceraikan istrimu? Aku lelah sembunyi. Tubuhku kaku, mataku menatap layar yang kembali redup. Tapi kalimat itu terpatri jelas di kepalaku. Rasanya seperti dipukul benda tumpul, tidak berdarah tapi mematikan. Bayu keluar dari kamar mandi tak lama kemudian. Ia tidak menyadari apapun, masih seperti biasa. Dingin, cuek, melempar ponsel ke kasur dan tidur membelakangi aku. Sementara aku masih duduk diam, memeluk lututku sendiri. Aku tidak marah. Anehnya tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi, hanya hening. Hening yang memekakkan, dan air mata yang tak bisa keluar, seolah tubuhku terlalu lelah bahkan untuk menangis. Aku mengingat lagi semua pengorbananku. Karier yang kutinggalkan, mimpi yang kubekukan, bahkan diriku sendiri yang kubuat diam dan sabar. Semua itu, untuk siapa? Malam itu, aku memandangi wajah Bayu yang tertidur tenang, dan aku merasa asing. Sangat asing. Aku tak mengenal lagi laki-laki itu. Tidak dengan tatapannya, tidak dengan kebiasaannya, tidak dengan cara dia memperlakukanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak berharap besok pagi akan jadi lebih baik. Untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin semua ini bukan sekadar fase. Mungkin ini adalah akhir yang sudah lama datang. Tapi baru sekarang bisa kulihat dengan jelas. Sejak malam itu rasanya hidupku berubah. Tapi anehnya,
Semua tetap terlihat sama. Aku masih bangun pagi. Masih masak, menyetrika, bahkan menyiapkan bekal untuk Bayu seperti biasa. Tapi kini setiap gerakanku terasa kosong. Seperti robot. Seperti orang asing di rumah sendiri. Bayu tidak menyadari apapun. Atau mungkin pura-pura tidak sadar. Dia masih berangkat kerja tanpa pamit. Pulang makin malam, kadang mabuk, kadang hanya diam dan langsung tidur. Tak sekalipun dia bertanya, "Kamu kenapa?" Padahal mataku jelas sembab. Padahal suaraku gemetar tiap kali bicara. Tapi dia tidak peduli. Dan aku terlalu lelah untuk terus mencoba. Aku pernah berdiri lama di depan cermin, memandangi bayangan sendiri. Siapa aku sekarang? Raisa yang dulu punya mimpi besar, yang bahagia setiap kali menciptakan gaun pengantin untuk orang lain. Kini hanya perempuan, kusam dengan daster lusuh, yang bahkan takut melihat layar ponsel suaminya sendiri. Sakitnya bukan karena Bayu selingkuh, tapi karena dia menganggap pengkhianatan itu hal sepele. Karena dia tidak mengaku, tidak merasa bersalah. Dan yang paling menyakitkan, tidak meminta maaf. Beberapa kali aku melihat lagi pesan itu di laptopnya. Seringkali dia membalas cepat, pakai emoji, pakai tawa, pakai kata-kata manis yang dulu hanya untukku. Aku tidak tahu siapa M itu. Dan anehnya, aku tidak ingin tahu. Buat apa tahu wajah orang yang jadi pelarian suamiku, kalau yang lebih menyakitkan adalah suamiku sendiri yang memilih lari? Aku pernah mencoba menulis di buku harian. Hanya satu kalimat. Ternyata, diam juga bisa membunuh perlahan. Aku tidak teriak, tidak lempar barang, tidak minta penjelasan, tidak tanya kenapa. Karena jawabannya sudah kutemukan sendiri. Karena aku tahu, tidak ada yang bisa membuat seseorang tetap tinggal kalau hatinya sudah pergi. Tapi luka ini, aku simpan sendiri. Kutumpuk diam-diam di dada. Sampai aku tahu pasti, aku akan hancur jika terus bertahan. Aku belum pergi. Belum saat itu. Tapi sesuatu dalam diriku mulai mati satu persatu. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Dan suara rintiknya di atap terdengar seperti isak yang tak henti. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu sengaja tidak dinyalakan. Rasanya aku lebih cocok duduk dalam gelap daripada pura-pura terang. Bayu belum pulang. Sudah hampir pukul 12 malam. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Tapi aku tidak bertanya lagi. Sudah tidak punya tenaga untuk menunggu. Perutku nyeri. Aku belum makan malam. Tapi bukan karena lupa. Aku hanya kehilangan selera. Bahkan air. Putih pun rasanya pahit akhir-akhir ini. Tiba-tiba suara mobil terdengar dari luar. Bayu akhirnya datang. Aku tetap diam di sofa, tidak beranjak. Dia masuk, membawa bau parfum yang asing. Wajahnya biasa saja, bahkan sempat bersiul kecil seperti tak ada yang salah di dunia. Lalu dia melempar tas kerjanya ke meja dan pergi ke kamar tanpa sapa, seperti biasa. Tapi malam itu, aku tak tahan lagi. Aku berdiri, mengambil laptopnya yang masih dalam tas. Tangan gemetar, tapi hatiku sudah tidak ragu. Mungkin bukan lagi soal ingin tahu, tapi butuh memastikan. Aku ingin tahu, apakah aku masih punya tempat sedikit saja di hidupnya. Begitu kubuka, laptop langsung masuk ke akun emailnya. Dia lupa logout. Dan di sana, di tengah folder bertuliskan kerja, aku melihat percakapan dengan M. Aku buka satu-satu. Kalimat demi kalimat. Foto demi foto. Kata sayang yang tertulis, candaan, bahkan rencana mereka berlibur bersama. Di salah satu email, perempuan itu menulis, "Kamu janji ya? Minggu depan kamu kasih aku jawaban. Aku nggak mau terus jadi orang ketiga." Dan balasan Bayu, "Iya, aku akan bicara sama Raisa. Aku yakin dia bisa terima." Aku tercengang. Bukan karena isinya, tapi karena betapa mudahnya aku digantikan. Betapa entengnya namaku disebut, seolah aku hanya halangan kecil di antara mereka.
aku tidak menangis. Tidak malam itu. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lututku, dan membiarkan layar laptop tetap terbuka di depanku. Kalimat itu terus terputar di kepalaku seperti mantra kutuk. Aku yakin dia bisa terima. Betapa sombongnya dia. Seolah aku benda, seolah aku akan diam saja dipinggirkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar aku harus pergi. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku mencintai diriku, yang sudah terlalu lama kubiarkan hilang. Pagi datang tanpa warna. Langit mendung, tapi tidak hujan. Hati saya pun begitu, penuh, tapi tidak tumpah. Tidak ada air mata pagi itu. Tidak ada isak, tidak ada jeritan. Hanya hening, hening yang jernih, seperti keputusan yang sudah matang setelah lama direbus luka. Bayu masih tidur ketika aku mengemasi barang-barangku. Hanya sedikit yang kubawa. Beberapa baju, buku sketsa yang sempat kutinggalkan, dan satu potret kecil diriku dulu saat masih bercahaya. Sisanya kutinggal. Termasuk cincin pernikahan yang kularutkan air mataku setiap malam. Aku duduk sebentar di meja makan, menyeduh teh terakhir di rumah ini. Teh yang dulu biasa kami nikmati berdua, kini hanya terasa getir. Tak manis, tak pahit. Hanya hambar. Di meja kerja Bayu, kutinggalkan sepucuk surat. Tulisannya tangan sendiri. Tidak rapi, tapi jujur. Bayu, terima kasih untuk semua kenangan. Untuk cinta di awal, meski akhirnya berbeda. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa cinta yang tidak dijaga akan hilang, sekencang apapun dijalani. Aku pergi, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa aku berharga. Aku mencintaimu dengan seluruh hidupku, tapi cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan membalas dendam, tidak akan membuka aibmu. Karena yang sudah patah, tidak perlu dilempar. Cukup ditinggalkan dengan tenang. Selamat hidup dengan pilihanmu. Semoga kamu bahagia, benar-benar bahagia. Raisa. Setelah itu aku berdiri, menghela napas panjang. Kupandangi rumah ini sekali lagi. Sofa yang dulu jadi tempat pertama kami duduk setelah akad. Dapur kecil tempat aku memasak pertama kali dengan senyum lebar. Semua kini hanya bayangan. Aku tidak tahu akan tinggal di mana. Aku hanya tahu, aku harus pergi. Dari rumah ini, dari Bayu, dari luka yang selama ini kupeluk erat. Saat menutup pintu, aku tidak menoleh lagi. Karena yang benar-benar selesai, tidak perlu dilihat ke belakang. Dan pagi itu, langkahku ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup lagi. 3 bulan pertama setelah aku pergi adalah masa paling sunyi dalam hidupku. Aku tinggal di kamar kecil milik sahabat lamaku, Dinda, yang entah bagaimana masih menyisakan ruang di hatinya, meski aku pernah menjauh sejak menikah. Dia tidak bertanya apa-apa saat aku datang membawa koper dan mata sembab. Hanya memelukku, lama sekali, seolah tahu semua cerita yang tak sempat terucap. Hari-hariku sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa aman. Tidak lagi membuatku merasa tak dianggap. Tidak lagi mengharuskan aku pura-pura kuat. Di dalam diam, aku mulai menggambar lagi. Awalnya hanya sketsa kecil, bunga, gaun, wajah wanita menangis. Tapi lama-lama tanganku seperti punya hidup sendiri. Kertas demi kertas terisi. Dan aku kembali merasa hidup. Dinda yang pertama menyarankan, "Kenapa nggak buka butik kecil-kecilan aja, Sah? Orang kayak kamu tuh sayang banget kalau berhenti." Aku menolak, malu, takut, minder. Tapi dia tidak menyerah. Dia bantu pasarkan sketsaku di media sosial. Dan yang mengejutkan, orang-orang mulai tertarik. Beberapa pesan masuk, lalu pesanan datang. 1, 2, 5, sampai aku kewalahan sendiri. Aku sewa kios kecil di sudut kota. Kucat ulang dindingnya, kutempel karya-karya awalku. Dinda membantuku jadi admin online, bahkan kadang jadi model dadakan. Kami kerja siang malam, lelah, tapi tertawa. Butik itu kuberi nama, Risa. Singkatan dari namaku, dan juga dari rasa ikhlas, setia, dan asa. Dari rasa yang pernah hancur,
Aku membangun harapan. Wajahku mulai berseri. Senyumku tak lagi dibuat-buat. Pelan-pelan, hidupku bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang tumbuh. Suatu hari, aku diundang tampil di acara talk show televisi. Tema acaranya, perempuan dan ketahanan hati. Aku nyaris menolak, tapi Dinda meyakinkanku. Kamu nggak cuman bertahan, Sa. Kamu menang. Di acara itu, aku berbicara pelan tapi pasti. Tentang luka, tentang kehilangan, tentang mencintai diri sendiri. Dan saat kamera memperlihatkan wajahku ke layar besar di studio, seseorang di sudut kota menyaksikannya dalam diam. Bayu sendirian. Di ruang tamu yang dulu kami tinggali bersama. Rambutnya berantakan. Tatapannya kosong. Di tangannya, suratku yang sudah lusuh. Perempuan yang ia kejar ternyata pergi dengan pria lain. Dan yang dulu setia padanya, kini bersinar di tempat yang tak bisa lagi ia jangkau. Kadang, yang paling setia justru yang paling disia-siakan. Dan ketika mereka pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Hari itu hujan deras. Sama seperti malam ketika aku memutuskan pergi. Tapi kali ini aku tidak menangis. Justru aku menatap rintiknya dari balik jendela butik kecilku, sambil memeluk secangkir teh hangat. Di seberang kaca, orang-orang lalu lalang pakai payung warna-warni. Jalanan basah, tapi hatiku tidak. Sudah 3 tahun sejak aku meninggalkan Bayu. 3 tahun sejak hidupku kutata ulang dari serpihan. Butik kecilku kini tumbuh. Aku punya 2 pegawai. Aku sering diundang sebagai pembicara. Bahkan sketsaku pernah dimuat di majalah mode. Tapi yang paling membahagiakan, aku kembali mengenal diriku sendiri. Raisa yang dulu, kini bukan lagi perempuan yang rela diam saat dilukai. Bukan lagi istri yang memohon dicintai. Kini aku perempuan yang tahu batas, yang tahu cinta harus saling jaga, bukan saling minta maaf, terus-menerus atas luka yang sama. Sore itu, aku pulang lebih cepat. Langit makin kelabu. Dan entah kenapa perasaanku campur aduk. Sampai akhirnya aku tiba di depan pintu rumah dan melihat sosok yang tak asing berdiri di bawah hujan. Bayu, basah kuyup, tidak membawa payung. Wajahnya lebih tirus. Matanya merah, entah karena hujan atau tangis yang ditahan. Aku cuma mau lihat kamu, Sa, katanya pelan. Aku diam, tidak marah, tidak juga senang, hanya diam. Karena aku sudah tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak ingin kembali. Aku salah, aku bodoh. Aku kehilangan segalanya, lanjutnya. Dan aku tetap diam. Karena tidak semua kesalahan butuh penjelasan. Kadang, waktu yang bicara. Akhirnya aku menjawab, aku sudah memaafkanmu, Bayu. Tapi itu tidak berarti aku harus kembali. Dia menunduk. Air hujan menetes dari dagunya, bercampur dengan luka yang terlambat disadari. Terima kasih pernah jadi bagian dari hidupku, kataku sambil tersenyum tipis. Tapi aku sudah baik-baik saja. Aku sudah pulang ke diriku sendiri. Lalu aku melangkah masuk, menutup pintu dengan tenang. Di dalam, aku tersenyum pada bayanganku sendiri di kaca. Raisa yang dulu, kini telah kembali. Bukan sebagai perempuan yang disia-siakan, tapi sebagai perempuan yang memilih bahagia dengan atau tanpa cinta dari orang lain. Hujan terus turun di luar, tapi aku hangat di dalam. Karena ketika kita sembuh, kita tidak butuh pembuktian. Kita hanya butuh kedamaian. Dan hari itu, aku tahu pasti, aku benar-benar pulang.